kompensasi dan penghargaan. Nah, sebelumnya apa sih kompensasi itu? Apa sih pengertian dari kompensasi terlebih dahulu? Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Edwin B. Flippo yang dikutip dari Mukijat, yaitu as the equitable remuneration of personnel for their contribution to organization objectives, yakni kompensasi adalah sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada karyawan yang mana karyawan itu telah memberi sumbangan kepada pencapaian dari suatu perusahaan maupun organisasi. Nah, untuk fungsi dari kompensasi itu sendiri itu ada 3. Yang pertama, sebagai penggunaan SDM secara lebih efisien dan efektif, yang mana semakin banyak karyawan yang diberikan kompensasi, berarti semakin banyak karyawan yang akan berprestasi tinggi, sehingga banyaknya karyawan yang berprestasi tinggi tersebut akan mengurangi pengeluaran biaya untuk pekerjaan yang tidak perlu. Yang kedua, mendorong stabilitas perusahaan dan pertumbuhan ekonomi, yang mana sistem pemberian kompensasi yang baik dapat membantu stabilitas perusahaan dan secara tidak langsung juga dapat mendorong stabilitas ekonomi dari perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, sebagai bagian dari manajemen SDM. Pemberian kompensasi juga berfungsi untuk memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan. Nah, yang mana kompensasi yang cukup tinggi ini sangat dibutuhkan untuk memberi daya tarik kepada para pelamar kerja. Nah, untuk tujuan dari kompensasi itu sendiri, menurut Noto Atmojo ada 6. Yang pertama yakni sebagai penghargaan terhadap prestasi karyawan. Yang kedua, menjamin keadilan gaji karyawan. Yang ketiga, mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan. Yang keempat, bisa memperoleh karyawan yang bermutu. Yang kelima, sebagai pengendalian biaya. Dan yang terakhir yakni memenuhi peraturan-peraturan. Selanjutnya ada asas-asas kompensasi. Menurut Malayu SP Hasibuan, ada 2, yakni asas adil dan asas layak dan wajar. Nah, asas adil ini berarti besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus disesuaikan dengan prestasi karyawan, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan, dan memenuhi persyaratan internal secara konsisten. Bukan berarti adil di sini kompensasi yang diberikan dalam jumlah yang sama, tetapi harus sesuai dari apa yang disebutkan tadi. Yang kedua yakni asas layak dan wajar, yakni di mana kompensasi yang diterima oleh karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Nah, tolak ukur layak di sini adalah relatif. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kompensasi. Yang pertama ada kompensasi finansial secara langsung, di mana ini pemberian gaji atau upah berdasarkan pembayaran prestasi, pembayaran inisiatif, ini berupa bonus, komisi. Yang kedua ada kompensasi finansial tidak langsung, ini merupakan pembayaran berupa proteksi seperti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan asuransi tenaga kerja. Yang ketiga ada kompensasi non finansial, di mana ini merupakan kompensasi bentuk pekerjaan seperti tanggung jawab, seperti pencapaian tugas yang menarik. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu metode. Metode kompensasi ini ada 2, yaitu metode tunggal dan metode jamak. Metode tunggal ini menetapkan gaji pokok berdasarkan pendidikan formal karyawan. Sedangkan untuk metode jamak ini merupakan penetapan gaji pokok berdasarkan atas pertimbangan seperti jasa, sifat pekerjaan, dan hubungan keluarga. Jadi, dimana jika kita merupakan karyawan kita saudara, berapa sih saudara kita perlu dipertimbangkan berapa gajinya. Selanjutnya yaitu cara penentuan kompensasi. Yang pertama adalah menganalisis jabatan, di mana ini merupakan aktivitas untuk mencari seseorang yang cocok pada jabatan tertentu. Seperti apakah orang tersebut cocok menempati jabatan
Itu seperti itu. Untuk yang kedua, mengevaluasi jabatan, di mana ini merupakan proses sistematis untuk memilih atau menilai relatif dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan lain. Jadi seseorang itu harus menganalisis pekerjaannya dan dibandingkan dengan pekerjaan lain apakah cocok untuk dirinya. Yang ketiga ada melakukan survei gaji atau upah. Ini merupakan aktivitas yang harus mengetahui tingkat honor yang berlaku secara umum di perusahaan-perusahaan lainnya. Yang keempat ada penentuan gaji. Berapa sih gaji yang cocok untuk di perusahaan itu, yang tepat dan yang tepat dan atau enggak. Kalau di pabrik biasanya itu UMR. Berapa sih yang cocok di daerah tersebut? Selanjutnya ada sistem pemberian kompensasi. Yang pertama ada sistem waktu, di mana seseorang digaji berdasarkan besaran waktunya, seperti ini tuh per bulan, per minggu, atau per hari. Sedangkan untuk hasil output ini atau sistem hasil output ini merupakan sistem berdasarkan berapa banyak sih barang yang dihasilkan oleh karyawan itu, dan berapa lama mereka mengerjakannya, dan berapa hasil yang mereka dapat. Sedangkan untuk sistem borongan ini menetapkan besarnya jasa dan barang berdasarkan volume pekerjaan dan lamanya mereka bekerja. Seperti itu. Jadi borongan itu volume pekerjaan dan lamanya mereka mengerjakan pekerjaannya. Yang selanjutnya yaitu mengenai pengaruh lingkungan pada kompensasi. Nah, pengaruh lingkungan ini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal ini mempengaruhi upah, ukuran, umur, anggaran, tenaga kerja perusahaan, dan siapa yang dilibatkan untuk membuat keputusan di organisasi tersebut. Faktor internal ini ada dua, yaitu anggaran tenaga kerja dan juga siapa yang membuat keputusan. Anggaran tenaga kerja itu identik dengan jumlah uang yang tersedia untuk kompensasi karyawan pada setiap tahunnya. Nah, untuk siapa yang membuat keputusan ini, keputusan atas beberapa banyak yang harus dibayar, sistem apa yang dipakai, manfaat apa yang ditawarkan, dan juga masih banyak. Untuk faktor internalnya yaitu ada 4. Yang pertama ada pasar tenaga kerja, ada kondisi ekonomi, ada peraturan pemerintah, dan juga serikat kerja. Itu kompensasi pelengkap. Pentingnya pengembangan kompensasi pelengkap ada beberapa alasan, yaitu adanya organisasi karyawan yang semakin kritis, persaingan yang ketat antar organisasi, kenaikan biaya hidup, dan juga dikeluarkan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah. Selanjutnya mengenai tahapan penetapan kompensasi, ada 3 tahap, yaitu tahap yang pertama mengevaluasi tiap pekerjaan dengan menggunakan informasi analisis pekerja. Tahap kedua yaitu melakukan survei mengenai upah dan gaji untuk menentukan keadilan eksternal yang didasarkan pada upah pembayaran di pasar kerja. Tahap yang ketiga yaitu menilai harga tiap pekerjaan untuk menentukan pembayaran upah yang didasarkan pada keadilan internal dan juga keadilan eksternal. Selanjutnya komponen kompensasi. Komponen kompensasi itu ada 3, yaitu upah, gaji, dan juga insentif. Nah, untuk upah sendiri yaitu harga yang telah diterima atau diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum. Nah, untuk gaji yaitu bentuk bayaran periode dari seseorang majikan pada karyawan yang dinyatakan dalam kontrak kerja. Untuk insentif yaitu pengupahan yang memberikan imbalan yang berbeda karena memang presentasinya berbeda.
Selanjutnya mengenai kebijakan kompensasi. Kebijakan kompensasi yang sudah baku dan seringkali tidak mudah diubah dapat menghambat masuknya pegawai baru yang baik karena kompensasinya tidak memotivasi calon untuk memasuki organisasi tersebut. Kebijakan kompensasi yaitu ada 6. Yang pertama, faktor pemerintah. Nah, faktor pemerintah ini berhubungan dengan standar gaji minimal. Yang kedua, penawaran bersama antara perusahaan dan juga pegawai. Ini mengenai pada saat terjadinya tawar-menawar mengenai besarnya upah. Yang ketiga yaitu standar dan biaya hidup pegawai. Yang keempat, ukuran perbandingan upah. Yang kelima yaitu permintaan dan juga persediaan. Ini kondisi pasar pada saat itu dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan tingkat upah pegawai. Yang terakhir yaitu mengenai kemampuan membayar. Kemampuan membayar ini didasarkan pada kemampuan perusahaan dalam membayar upah gaji pegawai-pegawainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fikri, NIM 19032 110082. Saya dari kelompok 8 Manajemen Sumber Daya Manusia A. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penghargaan. Apa sih itu penghargaan? Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan maupun diterima oleh seorang setelah melakukan suatu pekerjaan. Penghargaan tersebut dapat bersifat finansial maupun non-finansial. Selanjutnya, tujuan penghargaan. Apa sih itu tujuan penghargaan? Di sini ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu menarik. Menarik ini maksudnya penghargaan harus mampu menarik orang yang berkualitas untuk menjadi anggota dari organisasi. Yang kedua yaitu mempertahankan. Maksudnya penghargaan juga bertujuan untuk mempertahankan pegawai dari incaran organisasi lain. Jadi sistem penghargaan sendiri harus mampu meminimalkan jumlah karyawan yang keluar. Yang ketiga yaitu memotivasi. Sistem penghargaan yang baik harus mampu meningkatkan motivasi pegawai untuk mencapai prestasi yang tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi penghargaan. Ada beberapa faktor antara lain yaitu yang pertama, kemampuan dan kesediaan organisasi. Maksudnya yaitu apabila kemampuan dan kesediaan organisasi untuk membayar semakin baik, maka tingkat penghargaan yang diberikan juga akan semakin tinggi. Begitupun juga sebaliknya. Yang kedua yaitu organisasi karyawan. Semakin kuat dan berpengaruh organisasi karyawan, maka tingkat penghargaan yang diberikan semakin besar. Sebaliknya, jika organisasi karyawan tidak kuat dan kurang berpengaruh, maka begitupun juga sebaliknya. Apabila kinerja karyawan itu tidak terlalu baik, maka penghargaan yang diberikan juga akan relatif rendah. Yang keempat ada pemerintah dan dengan undang-undang dan kepres. Yang kelima ada biaya hidup. Biaya hidup ini maksudnya apabila biaya hidup di suatu daerah itu rendah, itu akan berpengaruh terhadap penghargaan yang diberikan kepada karyawan di perusahaan di daerah tersebut. Yang keenam ada posisi jabatan karyawan. Maksudnya karyawan yang menduduki jabatan yang lebih tinggi akan menerima penghargaan lebih besar. Sebaliknya, jika karyawan yang menduduki jabatan lebih rendah akan memperoleh penghargaan yang relatif kecil. Yang ketujuh ada pendidikan dan pengalaman kerja. Maksudnya yaitu jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih memenuhi, maka penghargaan akan semakin besar karena kecakapan dan keterampilannya itu. Yang kedelapan ada kondisi perekonomian nasional. Dan yang terakhir ada jenis dan sifat pekerjaan. Maksud dari jenis dan sifat pekerjaan itu adalah kalau jenis dan sifat pekerjaannya itu sulit dan memiliki resiko yang tinggi, itu akan berpengaruh terhadap tingkat penghargaan. Jadi penghargaan yang diberikan juga akan lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan yang sifatnya
mudah dan tidak memiliki resiko yang tinggi. Terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.